Ketika dikasih kesempatan, ayo ambil itu kesempatan, karena kesempatan itu sudah datang 2 kali. Begitu ada kesempatan, ambil itu. Entah kau sonde tahu, kau jadi atau sonde, itu Tuhan yang berkehendak, tapi ambil itu kesempatan selagi ada kesempatan. Karena belum tentu di kali-kali berikut ketong mendapatkan kesempatan yang seperti ini. Betul sekali, Ma. Jadi bukan hanya cinta beda agama saya yang berat, ini cinta satu kantor juga berat. Berlaku di bank. Berlaku juga di bank. Halo Bapak Mama, bersaudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jangan rem. Gas jangan rem, luar biasa sekali. Hari ini kita ditemani oleh seorang ibu yang sangat cantik. Di sore hari juga kecantikannya tetap sonde pudar, di tengah kesibukan sudah dari pagi sampai sore tetap fit, betul. Oke. Bapak Mama, saudara semua, hari ini ketemu Pasiar Oto dengan Ibu Diana Bire, anggota DPRD Kota Kupang periode 2019-2024 dari Partai Hanura. Dari Partai Hanura di fraksi apa? Fraksi gabungan. Fraksi gabungan ini, Mama. Oke, sekaligus ketua Komisi 2, itu membidangi apa? Kalau Komisi 2 tuh membidangi ekonomi, keuangan, ya semua hal yang berhubungan dengan pendapatan di Kota Kupang, ya itu ada di Komisi 2. Kayaknya pas juga dengan profilnya. Beta sempat baca tadi sebelum ketemu, Beta baca ternyata ini adalah seorang mantan pegawai bank, pegawai bank di NTT, pegawai bank NTT. Kemudian keluar kan satu dan lain hal. Karena suami juga di bank NTT. Iya kan, kalau sesama pegawai bank NTT sudah boleh kan, harus satu keluar, satu mengalah. Betul, Mama juga salah satu korban dari itu. Kan banyak teman-teman juga banyak kayak satu tempat kerja, terutama di bank. Kenapa Maya sampai begitu? Memang aturannya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada memutuskan untuk menikah sesama bank, sesama pegawai bank intern langsung di situ internal, ya salah satu harus mengundurkan diri. Tapi hanya bank, kantor-kantor lain kan tidak. Hanya bank saja. Memang pertimbangannya seperti apa juga. Sudah ya, mungkin pertimbangan takut bagaimana. Jadi padahal sebenarnya menurut beta sangat bagus kalau kita sesama internal, tapi kita sonde keluar tuh kan lebih bagus kan. Iya. Bisa kerja sama-sama, bisa ininya lebih semangat kerja juga, Maya. Sebenarnya, tapi ya itulah, memang sudah seperti itu aturannya, ya sudah. Tapi kayaknya yang benar kan aturan yang baru kayaknya semua direvisi yang itu. Ya, katanya begitu. Katanya sekarang sudah ada aturan yang baru yang boleh, tapi sampai sekarang di Kota Kupang belum diterapkan seperti itu. Sampai sekarang mungkin sampai bulan lalu pun masih salah satu harus mengundurkan diri. Jadi bukan hanya cinta beda agama saya yang berat, ini cinta satu kantor juga berat. Berlaku di bank. Berlaku juga di bank. Oke, Mas, sebelum kita lanjut ke pembicaraan berikutnya, beta lupa tanya kabar dari tadi. Ini apa kabar, Mama? Puji Tuhan, baik, sehat. Sekali. Kesibukannya apa nih sehari-hari? Ini baru selesai sidang perubahan baru selesai sidang 3. Jadi ini dalam masa proses untuk menuju sidang murni. Menuju sidang 1. Terima kasih banyak, Ma. Di tengah kesibukan, Ma mau diundang, diajak Pasiar Oto, nih suatu kehormatan buat saya, Ma. Ya, maksudnya ini kan bagus juga ya, edukasi untuk
yang apa namanya, yang muda-muda, yang tua-tua, pokoknya yang nonton ini kan sebagai motivasi juga kan. Betul. Luar biasa, maksudnya apresiasi juga untuk Pasiar Oto ini. Jadi mengedukasi masyarakat juga, memotivasi masyarakat juga dengan banyaknya pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang ini kan, orang-orang hebat di NTT ini. Luar biasa sekali. Oke Mak, kembali Mak, setelah Mak keluar dari bank itu tadi, itu kegiatannya Mak sehari-hari itu apa? Sebagai ibu rumah tangga, ada usaha lain atau kegiatan lain? Iya, hanya sebagai ibu rumah tangga. Makanya ini sedikit kilas balik sebelum jadi dewan ya. Siap. Jadi waktu itu tidak pernah ikut organisasi manapun. Soalnya pernah juga masuk dalam apa namanya ya, mungkin perkumpulan juga. Soalnya pernah murni ibu rumah tangga. Tapi begitu masuk di partai, waktu itu masuk juga kan hanya awalnya iseng, hanya sekedar ya cari kesibukan lah. Siap. Tapi begitu masuk di dalam partai, ketika ketong menjalaninya di sana, ada rasa tertarik begitu. Berarti ternyata berpolitik ini seperti ini. Jadi tertantang begitu kan. Ketong bisa tahu banyak di situ adanya berita-berita yang ada, berita-berita dalam dunia politik. Jadi ketong bisa melek politik. Nah, setelah itu mulai ada pencalekan. Waktu ada pencalekan itu akhirnya terpikir nih, apa yang bisa ketong buat ya dalam dunia politik dulunya. Sebelum ketong masuk dalam dunia politik, itu kan ketong pikir tuh, politikus tuh ketong membayangkan tuh yang Sony Bais ya, karena biasanya orang bilang mafia lah. Biasa kan ketong kalau orang-orang Kupang kan biasa orang bilang, lu mulai politik sudah. Betul, jadi kan ya dia pemikirannya seperti itu. Tapi begitu ketong masuk ke dalam, ketong merasakan itu, ketong tahu bahwa itu sudah betul. Bahwa justru ketika ketong berkecimpung dalam dunia politik, kita bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Misalnya saja kalau ketong pribadi, ketong mau tolong orang, ketong mau kuat berapa ya kalau ketong sendiri Tapi kalau ketong misalnya ketong masuk menjadi anggota DPR, banyak hal yang ketong bisa lakukan untuk masyarakat. Lewat suaranya ketong saja ketong bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat. Apalagi dengan ketong punya kondisi, ketong punya apa yang ada yang melekat, ketong sebagai anggota DPR itu sangat membantu masyarakat sekali. Dan itu terasa sekali. Nah, karena keinginan seperti itu, beta berpikir kenapa beta Sony bisa. Memang waktu itu banyak sih yang ragu karena dong tahu perempuan ini bisa apa. Lagian bukan ini perempuan yang backgroundnya berorganisasi, bukan atau orang tua dulunya, orang tua politisi yang juga. Politisi, atau memang dasarnya sudah melek politik sebelum menjadi caleg begitu. Ini murni memang murni ibu rumah tangga dan memang baru di dunia politik ini, memang baru. Tapi ya itu tadi beta berpikir coba. Ini kan namanya ketong coba. Artinya berusaha lah. Berusaha. Kalau memang Tuhan berkehendak jadi, itu mau dengan cara apapun, mau ke mana pun pasti jadi. Kalau memang Tuhan bilang sonde, ya memang sonde. Jadi ya legowo seperti itu, nothing tulus saya. Jadi ya sudahlah, ketemu berusaha. Pertama otomatis minta itu di Tuhan toh. Berdoa. Setelah itu minta di keluarga, minta izin di keluarga, karena beta yakin bahwa dukungan Tuhan yang utama dan dukungan keluarga yang paling penting. Karena kalau tanpa dukungan keluarga, ketong pasti akan susah menjalani segala sesuatu yang ketong cita-citakan toh. Jadi beta minta dukungan bepung keluarga merestui, maka itu sudah seperti yang tadi Kak Jo pun gas jang rem. Nah, mulai itu beta sudah berusaha. Ya mirip-mirip Bang Toyib, sudah harus gigih. Pagi pulang pagi. Ya. Ini kontestasi politik yang pertama ikut atau sudah? Paling pertama ikut.
dan langsung terpilih. Iya, dan beta juga artinya ketika beta istilahnya minta restu ke masyarakat, itu beta sonde dengan bahwa beta menjanjikan segala sesuatu, bahwa ketika beta di sana nanti ini harus begini, ini harus begitu, nanti beta akan buat ini jalan dong begini, sonde kajo, karena beta sadar bahwa beta sonde tahu kalau beta duduk di sana apa yang beta hadapi. Beta sonde bisa menjanjikan karena beta belum sampai di situ. Ini gelap sama sekali. Ya, beda dengan kalau misalnya beta periode kedua mungkin beta bisa berjanji karena beta pernah di situ. Beta tahu bahwa beta bisa semampu beta untuk bagaimana. Tapi ketika basi baru, beta sonde berani berjanji karena beta belum di sana. Beta selalu bilang, papa, mama, saudara dong, beta sonde bisa janji apa-apa karena beta belum di sana. Beta belum tahu beta di sana seperti apa. Tapi sebagai orang yang mau maju, beta memang wajib untuk minta restu, untuk memperkenalkan diri ke bapak mama dong semua, bahwa ini su beta yang ingin maju, dan di sana itu beta dengan niat bahwa beta memang mau bantu masyarakat. Artinya bantuan yang beta berikan itu beta belum tahu berupa apa, tapi beta punya niat bahwa beta ke sana untuk menyuarakan apa yang menjadi pengeluhan daripada bapak mama dong semua. Ya, itu beta dengan niat yang seperti itu, dan ya puji Tuhan bisa terpilih, dan akhirnya ya sudah, intinya beta di sini kan karena masyarakat yang pilih, karena masyarakat yang percaya. Jadi apapun yang menjadi pengeluhan dari masyarakat, apapun yang menjadi masalah dari masyarakat, sebisanya beta bantu untuk mencari solusi. Siap. Iya. Oke, Mak sebagai waktu ini ketong coba beta mau kepengen cari tahu Mak punya pengalaman selama masa apa itu, sosialisasi diri waktu itu ya. Ada hal menarik apa yang Mak temui sebagai seorang politisi baru yang bilang kaget begitu, masih politisi itu seperti ini. Mungkin Mak bisa cerita tadi. Jadi di situ ketong diajarkan bahwa seorang politisi itu harus tahan banting. Artinya begini, beta pernah merasakan bagaimana berkarir di perusahaan, pernah berkantor, pernah jadi ibu rumah tangga, dan sekarang jadi politisi. Kalau politisi itu kompleks dia, artinya semuanya ketong curahkan, mau fisik, mau mental, mau semuanya tuh waktu tercurah. Apalagi iya, dan waktu sonde tentu. Kalau berkantor kan ketong tahu, walaupun lembur ketong tahu bahwa lembur jam sekian sampai sekian pasti ketong pulang. Nah, kalau di sini kan sonde ada jam berkantor nih ketong, sonde ada jam bertugas nih. Kapanpun ketong ya begitu, harus ketong penuhi ketong kewajiban, mau tengah malam juga kalau memang saat dibutuhkan ya memang harus siap begitu. Jadi itu memang itu pengalaman baru karena sudah terbiasa dengan semuanya terpola, semuanya pakai waktu. Lalu di sini memang tanpa waktu, tanpa batas, kapan saja ketong diperlukan, ada yang butuh bantuan ya kapan saja ketong siap untuk ini. Itu bagi waktu juga lumayan ibu rumah tangga, makanya ya puji Tuhan sampai sekarang, maksudnya semuanya berjalan dengan baik kan, keluarga juga mengerti, anak-anak juga mengerti, jadi ya bersyukurlah bahwa semuanya bisa ketong bisa handle itu dengan baik. Siap. Ada satu Mak punya pernyataan di suatu media online, beta pernah sempat baca, Mak bilang kalau politik itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditaklukkan. Iya. Itu maksudnya bagaimana? Begini, karena kan merasa bahwa dulunya kan mungkin ada banyak perempuan di sana, entah nona-nona, ibu-ibu, mama-mama yang ingin berpolitik juga, tapi kan karena belum masuk di sana, belum tahu keadaan di sana, hanya dari jauh saja melihat itu politik sudah takut kan. Karena beta juga mengalami dulu di awal kan. Takut kalah pasti Mak, sebagai politisi baru kemana dulu. Artinya dulunya ketika lihat ini dewan kan ketong merasa aduh ini kayaknya ini orang nih kayak ketong susah untuk menjangkau seperti itu. Ada ketakutan di situ. Jadi itulah politik bukan ditakuti seperti itu, tapi ditaklukkan. Maksudnya bahwa
ketika ketong masuk ke sana, bukan untuk berarti ketong harus takut, ketong harus minder, bukan. Ketong datang walaupun orang bilang berarti kayak beta yang pure ibu rumah tangga setelah dari pegawai. Orang bilang 0 kilometer dalam politik nih. Artinya datang ke sana bukan berarti ketong minder. Akhirnya ketong takut, akhirnya ketong soalnya berani apa-apa. Tapi ini semua masuk dunia politik. Apa yang ada di dunia politik itu ketong harus lakukan. Gas dia, taklukkan ini. Makanya apa namanya ya? Ketika dikasih kesempatan, ayo ambil itu kesempatan. Karena kesempatan itu sudah datang 2 kali. Begitu ada kesempatan, ambil itu. Entah ketong sudah tahu, ketong jadi atau sonde, itu Tuhan yang berkehendak. Tapi ambil itu kesempatan selagi ada kesempatan. Karena belum tentu di kali-kali berikut ketong mendapatkan kesempatan yang seperti ini. Betul sekali, Mak. Begitu. Omong-omong soal kita terima sempat singgung politisi perempuan ya, yang kebanyakan ya. Tapi sekarang sudah mulai apa juga nih, mulai aktif juga nih ibu-ibu, nona-nona di politik ya, banyak, periode sekarang saja ada 7, ada 8. Oh 8. Iya. Siap. Itu yang terbanyak kah? Atau sepanjang sejarah DPRD Kota Kupang atau? Yang beta tahu dari yang lalu kan 4. Sekarang naik 8. Jadi artinya berarti sudah ada perubahan dalam hal kesetaraan gender ya. Walaupun menurut beta sih sampai sekarang berbicara tentang kesetaraan gender, menurut beta sih dalam dunia politik belum setara. Ketika ketong masih punya regulasi di dalam pemilu bahwa dalam proses pemilihan legislatif, anggota legislatif, perempuan itu masih dikasih porsi 30%. Artinya belum setara kan? Kalau bilang setara 50-50 itu baru setara. 50% kursi perempuan harus ada. Kalau sonde boleh caleg. Itu baru setara. Sekarang kan masih 30%. Nah, itu menurut beta belum kesetaraan gender lah. Namanya setara kan harus seimbang. Masih kan kurang seimbang. Ya. Masih 70-30. Nah, tapi ya lumayan lah. Sudah adanya banyak perempuan yang melek politik. Terbukti dari sekarang juga di Dewan saja sudah ada yang ketua fraksi, ada yang ketua komisi, dan ada yang ketua partainya juga. Itu kan luar biasa. Betul. Jadi luar biasa lah bahwa sekarang perempuan sudah banyak lah yang nampak begitu. Oke, Mak. Ini terakhir, Mak, sebelum Bitson mau ganggu Mak, waktu terlalu banyak. Oke, Mak. Ada yang mau Mak sampaikan untuk anak-anak muda Kota Kupang, ya NTT lah umumnya, terutama perempuan yang kepingin berpolitik juga atau apapun itulah, ya ada yang mau Mak sampaikan? Jadi karena beta sebagai perempuan dan juga sebagai seorang ibu, ketika beta masuk ke sana, beta memang pasti beta akan lebih fokus kepada masalah-masalah perempuan dan anak. Dan apapun kegiatan dan aktivitas yang beta buat juga, pasti beta lebih fokus kepada perempuan dan anak. Nah, disitulah makanya ketika di sana beta masuk ada program-program, kegiatan-kegiatan yang beta ingin buat tuh yang lebih fokus kepada perempuan dan anak, meningkatkan meningkatkan suatu kesetaraan lah di antara perempuan ya. Sehingga beta itu ingin sekali melakukan pemberdayaan ekonomi ibu rumah tangga. Nah, ini adalah suatu ide yang beta sudah inginkan dan beta ingin realisasikan itu. Semoga bisa terrealisasi dengan baik bahwa pemberdayaan ekonomi ibu rumah tangga itu sangat penting. Karena ketong tahu ibu-ibu rumah tangga itu pasti membutuhkan pendapatan lebih, penghasilan yang lebih. Apalagi zaman sekarang lagi serba susah dengan habis Covid langsung seroja, langsung adanya resesi seperti ini, sangat membutuhkan pendapatan di luar penghasilan suami. Nah, apa yang bisa ketong buat tanpa meninggalkan rumah, istilahnya gitu kan, ibu rumah tangga. Nah, di sini kan bisa nih, jadi setiap beta melakukan reses, beta lebih fokus untuk mengundang ibu-ibu. Kalau reses itu, ibu-ibu rumah tangga. Jadi di situ beta ajak, ayo mama-mama,
jangan diam di tempat. Ketong bisa melakukan apapun karena ketong punya keahlian. Siapa bilang kalian itu pakai lihat-lihat sonde? Semua ketong mama-mama nih semua punya keahlian masing-masing. Kita bisa berdayakan ketong pun diri apapun itu. Misalnya ketong bisa bikin nih tanaman organik di rumah, ya kan? Ketong bisa beternak ikan lele, ayam, apapun. Jadi ada begitu banyak usaha yang bisa ketong lakukan dari ketong pun diri sendiri. Misalnya kain-kain tenun ketong bikin ada begitu banyak cara untuk ketong bisa mendapatkan penghasilan minimal untuk ketong, istilahnya orang bilang beli lipstik kok beli bedak kok begitu. Iya, membantu ketong pun diri sendiri, kemudian membantu ketong pun suami dan anak, dan setelah itu ketong bisa membantu orang lain dan bisa ketong mendapatkan penghasilan untuk orang lain juga. Nah itu kalau untuk ibu-ibu rumah tangga ya punya pemikiran seperti itu. Kalau misalnya dalam dunia politik, beta mengajak mama-mama, nona-nona yang ada, ketong jangan takut untuk berpolitik. Siapa bilang politik hanya untuk laki-laki? Politik bisa untuk siapa saja, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Karena di dalam dunia politik, soalnya akan membedakan yang porsinya laki-laki segini, yang porsinya perempuan segini, soalnya ada. Di dalam politik laki-laki dan perempuan itu sama. Tergantung ketong punya kemampuan dan ketong punya kemauan sendiri. Nah itu yang makanya jangan pernah takut untuk berpolitik. Siapa saja bisa berpolitik, siapa saja bisa masuk dalam dunia politik, dan siapa saja bisa menjadi calon legislatif. Urusan menjadi anggota legislatif itu nanti. Yang penting sekarang ketong mau, asal ketong punya kemauan, pasti semua ketong akan jalankan dengan baik. Kalaupun ketong misalnya dalam dunia politik, ketong ingin menjadi anggota legislatif, ketika ketong menjadi calon legislatif itu, lalu ketong ketika sudah berusaha dan memang ketong belum di apa namanya? Berkati. Iya, belum diberikan tanggung jawab sebagai anggota legislatif, sanep apa? Ketong sudah mendapatkan pengalaman di situ. Apapun yang ketong buat kan ketong sudah dapat pengalaman. Adanya ketong pengalaman dalam berpolitik itu kan sangat bagus untuk ketong bisa ketika ketong punya apa namanya, ketong melek pendidikan, melek politik, adanya berita-berita yang ada di dunia, ada di Indonesia, ketong akan jadi mengerti itu kan. Iya, jadi bukan hanya sekedar ketong duduk di rumah dan ketong soalnya tahu apa-apa, tapi di dalam ketong pun kepala ini sudah begitu banyak ilmu yang ketong dapat dalam ketika ketong memilih untuk ketong bisa berpolitik di situ. Iya. Oke Mak, sambil ketong menuju perjalanan, tadi Biblia yang terakhir tapi ketong sambil bercerita ya. Oke Mak, untuk seorang politisi pemula Mak, pasti kalau hal pertama yang dia pikir pas dia mau terjun berpolitik itu pasti ya kita tidak bisa menghindar dari yang namanya modal. Iya. Modal Mak. Itu bagaimana Mak? Kalau menurut Mak sendiri, modal ini ya cuan lah Mak. Iya betul. Memang betul. Dalam melakukan segala sesuatu ketong butuh anggaran kan. Betul. Ketong butuh uang. Karena ya untuk jalan naik motor, naik mobil butuh bensin. Betul. Bensin kan otomatis perlu uang untuk ketong bisa beli bensin. Betul. Jadi ya memang betul dalam ketong mempersiapkan diri menjadi anggota legislatif, ketong memang perlu persiapkan uang juga, modal ketong. Ya ketong perlu persiapkan mental ketong. Jadi ini harus sama-sama jalan begitu. Tapi bukan berarti bahwa segala sesuatu harus dengan uang maka ketong jadi. Karena banyak juga kan, kalau banyak juga yang ketong lihat lah, kalau juga ketong hanya mengandalkan uang saja belum tentu ketong jadi. Betul. Jadi memang ini adalah variabel-variabel yang saling mengait. Maksudnya bukan hanya uang saja, bukan hanya mental bukan hanya fisik doang, tapi semuanya memang mengait, semuanya harus jadi satu. Bagaimana ketong bisa bawa diri dengan baik, bagaimana ketong mempersiapkan ketong punya mental, bagaimana ketong juga mempersiapkan fisik sehingga soalnya gampang sakit, sehingga ketong bisa kerja terus, bisa jalan terus, dan bagaimana juga ketong mempersiapkan ketong punya modal sehingga
ketong jalani segala sesuatu sonde tak kayak di jalan toh. Betul. Misalnya ketong jalan baru bensin habis, ya memang repot susah. juga. Iya. Tetap mesti dorong lah. Iya, makanya itulah semuanya harus balance, harus sejalan semuanya. Soalnya bisa satu melebihi satu, begitu. Iya. Siap. Oke. Mak, terima kasih banyak untuk waktunya, Ya, sudah mau terima diajak kasih. Pasir Oto. Ya, Sukses Kak terus, Jo. Mak. Amin, sukses juga untuk Pasir Oto. Amin. Luar Semakin biasa sekali. memotivasi Amin. orang-orang muda dan juga semua yang menonton Betul. Pasir Oto. Semoga yang nonton dapat hal-hal baik yang bisa diterapkan di Iya. keseharian. Iya, Ambil yang baik, buang yang menurut iya benar. kita semua kurang baik. Iya. Oke, Mama Basaudara semua, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mak juga minta maaf Iya, kalau ada salah-salah sama-sama. kata. Tidak ada maksud apa-apa, Mak. Ini murni beta bertanya sebagai apa, Mak? Sebagai pembawa acara. Iya. Beta juga bersyukur sih, maksudnya bersyukur sih Kak Jo mengajak ikut Pasir Oto karena menurut beta ada pengalaman-pengalaman yang perlu dibagikan kepada masyarakat, perlu Betul, dibagikan kepada mama-mama, perlu dibagikan kepada nona-nona, ya setidaknya biar ketong punya segala sesuatu yang bisa ketong sharing lah Betul. dengan perempuan-perempuan yang ada, terutama yang ada di Kota Kupang ini. Tuh, setidaknya yang nonton nanti ke depan mungkin mau maju sudah tidak terlalu kaget lagi tuh Ya. dengan mendengar Mak Iya, punya benar. cerita-cerita. Artinya ada apa ya? Ada sesuatu yang termotivasi bahwa ibu rumah tangga juga bisa, kenapa sudah bisa? Iya, begitu kan? Iya, Kan betul, banyak yang betul. berpikir, anggota dewan ini mungkin ibu rumah tangga sama kali ini backgroundnya dari ini. Iya, Tapi iya. ini kan sudah ada bukti, begitu. Oke, Bapak Mama Basaudara semua, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.